Oke, Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan semua. Alhamdulillah, cepet kali ini kita akan coba Toyota Veloz seperti apa, dan kita akan coba rasakan seperti apa sih sensasi berkendara untuk Toyota Veloz ini. Kebetulan sama saya ada Kang Sugi. Oke, sekarang kita mau coba jalan keluar. Nah, seperti apa sensasinya kita akan coba sama-sama kita akan vlogkan ya. Oke, dan untuk rem parkirnya, alhamdulillah sekarang sudah tidak menggunakan lagi handle tangan, tapi sudah pakai electric parking brake, jadi lebih nyaman dan jelas lebih aman ya. Oke, dan untuk kamera 360-nya, nah ini bisa lihat di monitor ya. Jadi pada saat kita belok ke kanan, ke kiri, sudah otomatis nyala dan Anda sudah lebih aman karena bisa melihat area kondisi di sekitar kita. Oke, dan untuk transmisinya, kita mungkin sudah kenal bahwa Veloz ini menggunakan transmisi DCVT ya. Sekarang kita coba seperti apa sih sensasi ataupun rasa berkendara menggunakan transmisi DCVT ini. Mau kemana kan? Kiri kanan? Bebas. Bebas. Nah, CVT-nya ini bekerja pada putaran bawah. Jadi kecepatan rendah yang bekerja CVT-nya, dan nanti pada saat kecepatan tinggi itu yang bekerja adalah planetary gear-nya yang bekerja. Sehingga kalau dibandingkan, kalau lihat dari referensi teknologi di CVT ini, kalau dibayangkan misalkan CVT itu sama dengan 6 percepatan. Nah, dengan bantuan planetary gear, mobil ini bisa seolah memiliki 8 tingkat kecepatan. Jadi kalau CVT-nya udah tinggi, dia mulai turun lagi kurvanya. Tapi dengan bantuan DCVT ini bisa seolah memiliki 8 tingkat kecepatan. Jadi kalau CVT-nya udah tinggi, dia mulai turun lagi kurvanya. Karena ada planetary gear, dia jadi meningkat lagi kurva tenaganya. Dan itu jauh lebih membuat mobil ini lebih efisien secara konsumsi bahan bakar. Nah, gini Kang Sugi kemarin nyoba ke Ciamis kan? Kalau kemarin dia ke Ciamis kebetulan manual sih. Ya, oh manual ya. Yang manual. Kalau ini kan yang di test drive varian QCVT TSS untuk yang tertingginya. Gitu. Kemarin ke Ciamis habis berapa konsumsi bahan bakar? Kemarin kurang dari 100.000 sih. Ke Ciamis. Ciamis dengan jarak 120 kilometeran. 20 km. Kurang dari 100.000 lah. Iritnya. Irit sih kalau untuk bahan bakar. Tenaga juga enak sih. Dan salah satu tadi ya, kelebihan penggerak depan adalah tadi efisiensi penyaluran tenaga yang lebih efisien dibandingkan dengan penggerak belakang gitu kan. Banyak orang yang menyangka kenapa Toyota sekarang untuk Avanza atau Veloz jadi penggerak depan. Nah, mungkin dulu sudah pernah disinggung ya di beberapa reviewer yang menyebutkan bahwa sebenarnya Toyota sudah beranggapan melihat kondisi infrastruktur negara kita sudah lebih bagus untuk zaman sekarang ya. Jadi jalan sudah mulai mulus, bagus, kan? Mulai mulus. Jadi dirasakan penggerak depan sekarang jauh lebih modern dan jauh lebih tepat, lebih nyaman juga untuk nyaman ya pemakaian sehari-harinya. Dan yang paling penting satu, tetap mau belakang mau depan, tetap kita harus bagaimana supirnya juga dalam mengendalikan kendaraan. Untuk visibilitas, nah ini karena dashboardnya itu rendah, kalau dibandingkan dengan Avanza yang lama, ini dashboardnya cukup bisa dibilang rendah ya. Jadi visibilitas kita ke depan cukup luas, sudah cukup enak pandangan, tidak terlalu terhalang. Kalau dulu kan pakai Avanza yang lama itu dashboard tinggi, jadi sampai kap mesin depan mungkin nggak akan kelihatan, tapi ini masih kelihatan tuh. Kap mesin depan tuh dengan postur tubuh saya yang 164 ya cukup hemat postur tubuhnya, masih bisa terlihat. Jadi visibilitasnya cukup bagus. Dan ketika kita nanti di depan ada posisi mobil yang berhenti mendadak gitu kan, insya Allah di sini pun ada brake assist kan ya. Ya. Ada brake assist, jadi nanti akan membantu juga kita pada saat pengereman apabila memang kurang kencang, nanti dibantu oleh mesin gitu ya. Untuk membantu proses pengereman, jadi elektroniknya bekerja membantu tingkat pengereman agar lebih maksimal. Sebenarnya mobilnya cukup komplit ya untuk segi fitur ya. Iya betul. Untuk di kisaran harga di bawah 300. Nah, ini mungkin cukup fiturnya cukup lengkap. Ya. Oke, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan blind spot warning, jadi Anda jangan takut pada saat ada motor di belakang ataupun di samping kita yang tidak terlihat di spion, maka dia akan menyala. Kita kemana kan? Kanan, kiri kan? Bebas itu kemana bebas. Oke rekan-rekan, mobil ini dilengkapi pula dengan sistem keamanan tambahan pula. Ketika nanti kita menyalakan sen, ya, otomatis akan menampilkan pula
objek di sebelah kanan ataupun kiri sesuai dengan sen yang kita nyalakan. Apabila ada objek yang bergerak lebih cepat di belakang kita, jadi ketika memang tidak terlalu cepat ataupun kecepatannya sama dengan kita, maka ini tidak akan nyala. Tapi pada saat lebih cepat dia akan menyala. Nah, ini kita mau menyalip dan kelihatan kan, sebelah kiri, kanan, dan sebelah kanan pada saat kita nyalakan heating kanan dia menyala. Jadi jelas memberikan faktor safety tambahan ya untuk pengemudi, karena di sini sudah dilengkapi pula dengan kamera 360 ya. Dari spot warningnya nyala, kamera 360 berfungsi memberikan citra terkait objek yang berada di samping kiri dan kanan kita. Tapi suspensinya memang kenyamanannya jauh lebih bagus dibanding Avanza ataupun Veloz yang lama, karena mobil ini sudah mengadopsi sistem suspensi yang baru, Pak. Ya, udah di upgrade. Oke, karena kan mobil ini karena dilengkapi sudah dengan auto brake hold, jadi kita sebenarnya pada saat kemacetan, di pedunan ataupun tanjakan kita gak usah terlalu capek menginjak pedal rem. Kita tinggal aktifkan auto brake hold. Sudah nyala di situ ya. Ada hold. Nah, hold sudah menyala dan sekarang kita tinggal lepas rem, maka tanpa menginjak rem pun mobil ini sudah bisa berhenti sendiri. Kita tinggal gas, dia rilis, lepas gas, dia berhenti. Oke, dan fitur auto brake hold itu lumayan juga ya ketika kita di kemacetan kan. Anda tidak usah menarik ataupun memencet tombol parking brake, karena ketika sudah aktif holdnya kita tinggal injak rem saja, holdnya nyala, kita lepas rem, dia diam, tidak maju ke depan, walaupun ini posisi masih di D ya, dia tidak jalan itu kan. Dan untuk jalan kita tinggal gas lagi saja, rilis langsung. Oke, jadi cukup memberikan kemudahan sehingga pada saat di pedunan itu kan Anda tinggal tenang juga kan, sejak gas, rem, gas, tidak usah terus sering mengaktifkan parking brake. Dan kaki kita pun, kaki kanan tidak akan terlalu pegal karena sering menginjak rem ya.